Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk teman-teman semua. Terima kasih sebelumnya Pak Cepi yang sudah menjelaskan intronya kepada teman-teman di sini ya. Jadi memang peran saya di sini di rapat Zoom kali ini adalah untuk menyampaikan secara teknis bagaimana menggunakan aplikasi Imonef yang telah kami bangun dengan Ditpenduk. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan coba share PowerPoint, nggak terlalu banyak sih, karena nanti kita akan lebih banyak praktek bagaimana menggunakannya di aplikasi itu sendiri. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan membahas dua hal. Pertama adalah overview mengenai apa sih yang akan kita lakukan di Imonef ini. Fiturnya apa saja, perannya siapa aja, bisnis prosesnya bagaimana, kemudian alurnya dari bawah ke atas bagaimana. Itu akan saya jelaskan di tahapan overview. Kemudian di bagian kedua saya akan coba demokan atau uji coba langsung ke webnya. Dan ketika uji coba ini saya harapkan teman-teman di masing-masing provinsi silahkan mencobanya ya, karena kami juga sudah buatkan user untuk masing-masing provinsi tersebut. Nah, nanti sembari saya melakukannya di sini, teman-teman juga bisa, Bapak Ibu juga bisa melakukannya di laptop atau PC masing-masing. Pertama-tama, apa aja sih yang dipunyai oleh Imonef ini? Jadi kalau Bapak Ibu sekalian sudah mencoba menggunakannya di Google Form, tadi yang sudah Pak Asep sebutkan bahwa di tahun 2020 sudah menggunakan Google Form. Kita juga sudah melihatnya, jadi intinya secara pertanyaan itu kurang lebih sama. Pertanyaan kurang lebih sama, tetapi kenapa kita beralih dari Google Form ke sistem? Pertama, kalau kita menggunakan Google Form itu ada beberapa batasannya. Jadi seperti validasi isiannya kita tidak bisa memanage dengan sempurna. Misalnya ada batasan dari Google Form-nya. Kemudian dari sisi role access-nya juga terkendala karena yang kita harapkan di Imonef ini ada user-user tertentu yang hanya bisa menginput data. Kemudian ada user-user tertentu yang akan mengapprove data. Kemudian ada lagi yang bisa mentabulasi atau mengekspor data. Nah, itu harus kita pisahkan. Kalau kita menggunakan Google Form itu tidak bisa kita pisahkan karena dia satu form saja dan bisa diakses oleh siapa saja. Nah, itulah alasan kenapa kita beralih menggunakan Imonef ini. Jadi fitur-fitur apa saja yang ada di Imonef ini? Pertama adalah menginput data pendidikan ke pendudukan. Jadi ada 5 jenis formulir yang kemarin sudah kita terima. Jadi ada formulir pendidikan ASNPK, kemudian ada pramuka, ada SSK, PTPK, dan pesat. Ini kelima jenis ini berbeda-beda isiannya. Dan ini juga bisa diisi oleh user-user yang berbeda, tergantung dari siapa yang memasukkan. Nah, itu nanti fitur utamanya adalah menginput ini. Kemudian yang kedua adalah fitur approval management. Jadi setiap user yang menginput data, tidak serta-merta akan diterima atau akan dianggap sebagai data yang benar. Nanti ada tim atau user khusus yang mempunyai role atau mempunyai hak akses sebagai admin approval. Nah, dia akan melihat isian-isian yang sudah dimasukkan oleh user di bawahnya. Di situ dia akan bisa melihat isian-isian lengkapnya, kemudian dia bisa menyimpulkan apakah isian itu akan di-approve atau di-reject. Nah, kalau misalkan di-reject, nanti akan kembali ke user yang bersangkutan tadi, dan dia harus memperbaiki isiannya, dan di-submit ulang. Nah, alurnya seperti itu. Jadi ada yang tugas menginput, ada tugas yang approve. Kemudian yang ketiga, ada fitur tabulasi dan ekspor data. Nah, seperti kalau di Google Form tadi yang kita bayangkan, biasanya hasil inputannya akan masuk ke spreadsheet. Spreadsheet yang seperti Excel gitu kan. Nah, sama seperti itu, tetapi kita tambahkan lagi. Jadi, selain dalam bentuk spreadsheet Excel yang bisa diekspor, kita juga sediakan tabulasi-tabulasi umum yang sudah kita define, kolom-kolomnya apa saja, struktur tabulasinya seperti apa, dan itu user tinggal pilih aja datanya, dia bisa memfilter berdasarkan wilayah tertentu, data tertentu,
Dan kemudian ketika dia mengklik tombol OK, maka langsung muncul tabulasinya. Nah, kita sediakan seperti itu. Selain itu, fitur seperti export data, raw data menjadi Excel juga tetap kita sediakan. Dan yang bisa menggunakan fitur tabulasi dan ekspor data ini tidak semua user. Makanya tadi itulah gunanya role management tadi ya. Jadi user yang input tidak bisa mentabulasikan. Jadi yang bisa mentabulasikan adalah admin provinsi, perwakilan, dan super admin di pusat. Kemudian ada manajemen role pengguna. Jadi setiap admin bisa menambahkan user di bawahnya. Nanti saya jelaskan di slide berikutnya bagaimana flow alur dari admin pusat ke admin daerah, bagaimana flow-nya. Dan nanti di situ nanti akan dilihat dengan jelas bahwa admin provinsi, misalkan admin provinsi, dia akan bisa menambahkan user-user OPD, baik itu di provinsi ataupun kabupaten, di provinsi yang bersangkutan. Jadi tidak mungkin provinsi, misalkan DKI Jakarta, bisa menginput Jawa Barat. Itu sudah kita batasi seperti itu. Jadi yang admin Jawa Barat hanya bisa menginput user yang ada di Jawa Barat saja. Dan begitu juga dengan yang lain. Nah, beda kalau super admin di pusat bisa menginput semua user di seluruh wilayah. Nah, kemudian fitur berikutnya adalah manajemen artikel dan kategori. Jadi kalau kita lihat di webnya yang kita terima kemarin, ada yang namanya adalah seperti homepage, ada berita-beritanya, dan itu kita sediakan juga manajemen artikelnya di mana, tapi ini hanya bisa diakses oleh super admin di pusat. Begitu juga dengan fitur yang terakhir, yaitu manajemen buku tamu. Manajemen buku tamu juga hanya bisa diakses oleh pusat saja. Jadi mungkin yang kedua terakhir ini mungkin tidak kita bahas. Kita hanya membahas di 4 poin yang pertama saja. Itu adalah fitur utamanya. Kemudian selain fitur utama, kita juga menyediakan fitur penunjang untuk memudahkan dalam menggunakan aplikasi tersebut. Yang pertama adalah kita sediakan fitur untuk menyimpan data tersebut sebagai draft. Maksudnya seperti ini, misalkan kita menginput data ASNPK. Pada saat penginputan kita tidak menerima datanya secara utuh, secara lengkap. Mungkin ada beberapa isian yang kurang yang perlu dikonfirmasi lagi. Nah, supaya data itu tidak hilang, kita bisa menginput itu terlebih dahulu. Bisa menginput dulu apa adanya, yang bisa diisi apa, bisa diisikan terlebih dahulu, kemudian bisa dilanjutkan nanti atau besok. Nah, kalau sudah terisi lengkap semuanya, baru bisa disubmit. Nah, ketika data itu sudah disubmit, baru akan muncul di admin untuk di-approve ataupun di-reject. Jadi sebelum bisa disubmit, dia ada fitur untuk menyimpan sebagai draft terlebih dahulu. Kemudian fitur penunjang yang lainnya kita buat validasi error-nya mudah dimengerti. Jadi kemarin juga sempat berkembang ketika saat kita membangunnya, jadi ada penambahan validasi. Jadi misalkan contohnya kita lihat di SSK ada nomor induk sekolah, itu kan tidak boleh sama antara sekolah yang satu dengan yang lain. Khawatirnya ada 2 user yang menginput data yang sama. Nah, nanti akan ada error misalkan nomor induk ini sudah diinput, jadi tidak bisa diinput lagi. Itu salah satu contohnya saja. Nanti ada beberapa contoh yang lain bisa kita lihat. Intinya semua error yang terjadi itu kita usahakan semudah mungkin dimengerti oleh penggunanya, sehingga dia akan tahu isian mana yang bermasalah dan itu yang harus diisi. Kemudian fitur penunjang yang berikutnya yaitu kita sediakan fitur ekspor sebagai Excel dan PDF. Ini untuk semua jenis kuesioner. Untuk setiap kuesioner, misalkan kita menginput SSK SMA X. Nah, kita bisa mengekspor hanya SMA X aja. Jadi langsung muncul Excel-nya ataupun PDF-nya. Kemudian yang terakhir kita tambahkan filter tabulasi. Jadi tabulasinya tidak hanya statis, kita meskipun tidak yang dinamis sekali, tapi kita sedikit dinamis. Jadi user yang bersangkutan bisa memilih atau memfilter berdasarkan wilayah ataupun isian-isian yang lain. Nanti lebih jelasnya akan kita coba pada saat demo. Nah, berikutnya ini yang nanti kalau misalkan masih belum jelas, silakan ditanyakan aja. Maaf kalau terlalu cepat.
Saya coba jelaskan berikutnya. Oke, berikutnya adalah tipe pengguna. Jadi di Imonef ini, sesuai dengan permintaan dari Ditpendu, kemarin ada 5 jenis user. Pertama adalah user super admin. Kemudian admin provinsi, yaitu perwakilan provinsi maksudnya ya, perwakilan provinsi BKKBN. Kemudian user OPD provinsi, kemudian user OPD kabupaten kota, dan terakhir adalah user kader. Nah, flow-nya seperti ini. Jadi, siapa yang bisa menginput data, sebenarnya secara apa namanya, seharusnya gitu, yang menginputkan user kader. User kader itu adalah user yang mengelola pendidikan tertentu. Misalkan saya bertugas sebagai pengelola data di Pusdiklat BKKBN, maka saya hanya akan bisa menginput data Pusdiklat BKKBN saja. Nah, itu tugas saya sebagai menginput data. Itu ada user kader di sini. Tetapi kadang-kadang kita agak lama menunggu dari user kader tersebut mengisi data. Nah, itu bisa dialihkan ke user OPD kabupaten kota ataupun OPD provinsi. Jadi dia bisa menggantikan peran user kader di sini. Dia bisa menginputkan data. Nah, bedanya apa dengan user ini? Kabupaten kota dengan user kader. Kalau user kader, dia hanya bisa menginput satu data aja yang berkaitan dengan peran dia. Misalkan tadi kan saya jelaskan di awal, formulirnya beda-beda. Misalkan formulir ASNPK dengan formulir SSK kan itu beda. Nah, makanya ketika user kader yang misalkan yang SSK, maka dia hanya bisa menginput yang formulir yang SSK saja. Nah, bedanya dengan user OPD kabupaten kota, dia bisa menginput semua jenis formulir, baik itu SSK, ASNPK, pramuka, dan lain-lainnya. Begitu juga dengan user OPD provinsi, dia bisa menginput semua jenis kuesioner. Nah, kemudian yang membedakan provinsi dan kabupaten kota adalah level wilayahnya saja. Jadi kalau misalkan user OPD kabupaten kota, misalkan kalau di misalkan kota Depok gitu ya, maka dia hanya bisa menginput formulir-formulir tersebut hanya di kota Depok saja. Dia tidak bisa mengisikan di kabupaten kota lain. Nah, beda dengan provinsi, dia bisa mengisikan kota Depok, kota Bandung, kota Bekasi, dan yang lain-lain di bawah provinsi dia. Contohnya tadi ada provinsi Jawa Barat berarti ya. Jadi yang membedakan OPD provinsi dan OPD kabupaten kota hanya level wilayahnya saja. Tugasnya sama, sama-sama input data. Bedanya dengan user kader, kalau user kader cuma satu jenis formulir saja. Nah, itu adalah tiga ini adalah yang tugasnya sebagai penginput data. Nah, nanti level berikutnya setelah menginput, maka akan di-approve oleh admin perwakilan BKKBN provinsi. Jadi semua inputan dari ketiga jenis user ini akan masuk ke panelnya dia. Nanti dia akan kelihatan di situ yang sudah masuk siapa saja. Maka akan ada tombol approval di situ. Maka dia bisa melihat dulu, bisa meng-approve, bisa mereject. Nah, kalau misalnya di-reject, maka akan kembali ke sini. Jadi kalau misalkan saya jelaskan lagi ya, kalau misalkan ketiga user ini sudah berhasil mensubmit data, maka dia tidak bisa mengedit data lagi. Nah, ini sambungnya dengan tadi ya, ketika tadi kan ada fitur draft. Nah, selama dia masih draft, maka dia tidak akan muncul di panelnya provinsi, karena masih dianggap belum isi data. Tetapi ketika dia sudah submit, artinya dia sudah menyetujui user-user ini akan dikirim oleh akan di-approve oleh di atasannya. Maka ketika dia sudah submit, dia tidak bisa mengedit lagi. Dia hanya bisa mengedit ketika isian itu di-reject oleh admin provinsi. Nah, kalau di-reject dia baru bisa mengisi data, mengedit data lagi. Nah, jadi alurnya seperti itu, bolak-baliknya di situ. Kalau di sini sudah approve, provinsi sudah approve, admin provinsi sudah approve, maka dia akan muncul di tabulasi datanya, tabulasi di depan ataupun tabulasi yang umumnya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kalau yang admin provinsi ya sama meskipun dia admin, tapi dia sebenarnya bisa menggantikan juga input. Ini hanya sekedar dia bisa, tapi sebenarnya secara fungsinya seharusnya kan mungkin level di bawahnya, tapi secara hak akses dia juga bisa menginput.
tabulasi dan ekspor juga bisa dilakukan oleh admin provinsi. Nah, super admin juga bisa melakukan semuanya. Jadi yang bisa melakukan manajemen pengguna, menambah pengguna, mengedit pengguna, menghapus pengguna itu hanya super admin di pusat dan admin perwakilan provinsi. Selain itu tidak punya hak akses untuk memanage pengguna. Jadi yang perlu diperhatikan ketika Bapak Ibu sebagai perwakilan provinsi harus membuat user untuk semua jenis user-user di bawah ini, baik itu di provinsi maupun di kabupaten kotanya, dan user kadernya. Itu adalah tugasnya di admin perwakilan provinsi. Nah, ini seperti itu. Nah, alur pengisiannya, ini sebenarnya rangkuman aja dari yang sebelumnya ya, rangkuman aja secara umum. Jadi yang bisa menginput tadi adalah secara hak akses, semua jenis pengguna bisa menginput. Yang membedakan hanya level wilayah dan jenis pendidikannya. Untuk user kadernya. Kalau user kadernya sebagai ASNPK, dia formulir ASNPK saja, dan yang lainnya seperti itu. Dan yang bisa approve reject, kesimpulan yang tadi, yaitu super admin dan admin provinsi. Kemudian yang bisa melakukan tabulasi dan ekspor adalah super admin dan admin provinsi. Jadi seperti itu secara umum ya alurnya. Nah, kalau misalnya nanti belum jelas, kalau mungkin mau di slide juga nggak apa-apa. Kalau misalnya nanti pas diskusi juga nggak apa-apa juga. Nanti, tapi biar lebih jelas gambarannya lagi, gimana sih? Kan tadi cuma teorinya aja istilahnya ya. Ini akan kita coba tampilkan gimana di webnya. Oke, untuk user-usernya, kalau teman-teman mau mencoba juga, nanti akan kami share juga user yang sudah kami buat. Pertama, URL-nya, URL aksesnya. Karena ini masih dalam tahap pengembangan, kita masih menggunakan tambahan subdomain dev, artinya development di sini. Nanti ketika sudah rilis, sudah digunakan, nanti akan kami naikkan ke production, nanti devnya hilang. Dan makanya selama tadi sesuai dengan arahan Pak Cepi tadi, Pak Asep tadi, selama seminggu ke depan, maka kita utak-atik aja dari ini. Terserah datanya ngaco pun nggak apa-apa kalau misalnya belum ada datanya. Yang penting Bapak Ibu silahkan mencoba dengan, soalnya kelemahan sebagai pengembang, sedikit cerita aja, sebagai pengembang, sebagai pembuat aplikasi, itu memang di mana-mana dia fokus di fungsinya saja. Tetapi untuk tesnya kadang-kadang kurang, karena akan ada banyak kemungkinan ya, misalkan isinya seperti ini, isinya ada yang banyak, nah itu tidak bisa kami tes sebanyak mungkin. Maka kami minta tolong juga ke Bapak Ibu, silahkan tes sebanyak-banyaknya supaya sebelum dirilis nanti kita sudah tahu ada error apa dan segera bisa kita perbaiki dahulu. Nah, alamannya di sini, kalau halaman homepage-nya seperti ini ya, ini halaman homepage-nya. Ini kalau homepage-nya mungkin kita nggak terlalu banyak menyentuh. Kita langsung ke login aja, karena proses input data approval tadi ada di admin panel-nya. Jadi silakan login di sini. Maka Bapak Ibu tinggal memasukkan username dan password-nya. Nah, kalau mau mencoba, ini saya share kemarin sudah dibuat juga oleh Pak Miftah, user akan untuk login. Nah, ini. Nah, kalau misalkan mau nyobain nanti supaya lebih jelas, mau lihat video tutorial dari saya dulu, ya silakan juga. Saya login sebagai jadi admin DKI Jakarta, saya bikin 2. Jadi kalau Bapak Ibu sebagai admin DKI Jakarta nanti akan ada 2 user ya. Nah, ini adalah tampilan ketika login sebagai admin perwakilan provinsi. Jadi beda sama ketika kita sebagai super admin. Super admin ada manajemen artikel, manajemen buku tamu, tetapi sebagai admin provinsi dia tidak muncul menunya. Hanya muncul menu input data, ini adalah menu input datanya, kemudian menu tabulasinya, dan menu manajemen penggunanya. Di halaman depan ada dashboard sederhana mungkin ya, dashboard sederhana yang menginformasikan jumlah data yang sudah tersimpan secara nasional. Nah, ini ada wilayah-wilayahnya juga per wilayah, berapa yang sudah terkirim, berapa yang sudah di-approve, berapa yang sudah di-reject, dan berapa yang masih draft.
Ini dashboard secara umum. Untuk lebih detailnya nanti bisa dilihat di tabulasi ataupun di datanya. Nah, kita coba melihat ke menu di sini. Sebelum itu, saya mau ke sini dulu ya, ke daftar pengguna dulu, ke daftar pengguna. Nah, disinilah Bapak Ibu nanti akan menambahkan user-user di bawahnya. Apakah itu user OPD provinsi, user OPD kabupaten kota, ataupun user kader. Nah, di sini. Nah, ketika mau menambahkan user, misalkan saya admin DKI perwakilan Provinsi Jakarta, saya mau menambahkan OPD Provinsi DKI. Maka saya klik tombol tambah data. Ya, ada yang mau nanya, silakan. Gimana nih? Bisa bertanya sekarang, Pak? Mau saya on? Boleh, Izin, gimana? Ya, Mas Miftah, Pak ya. Farid, bertanyanya setelah pemaparan full Pak Farid saja, biar semuanya keseluruhan dapat dulu apa yang diberikan oleh Pak Farid. Nanti kalau ada pertanyaan setelah sesi diskusi ya, mohon izin. Ya, boleh. Oke, Atau jadi kalau mau ya. langsung daripada lupa mau disampaikan lewat chat saja. Kalau mau langsung tanya pada sesi ini langsung di chat saja, diketik ya. Tapi kalau mau di on-kan mic-nya nanti setelah sesi diskusi. Oke, jadi begitu saja teman-teman, Bapak Ibu ya. Sesuai dengan arahan Pak CP, silahkan ketikkan aja di chat. Bisa lanjutkan dulu. Misalnya saya mau menambahkan user OPD provinsi. Username-nya terserah ya, cuman kalau bisa pakai format supaya kita nggak lupa. Misalnya saya admin user Jakarta, user Prof Jakarta. Nah, nanti akan ada beberapa pilihan di sini, terutama di dua jenis ini ya. Kita bisa memilih role-nya, karena kita akan menambahkan user OPD provinsi, maka pilih role sebagai admin OPD provinsi. Begitu juga kalau kita mau menambahkan OPD kabupaten, maka yang dipilih adalah OPD kabupaten kota setara di sini. Nah, nanti akan pilihan-pilihan ini akan mengaktifkan atau mendisable atau mengenable pilihan-pilihan berikutnya. Misalkan, ketika saya memilih OPD provinsi, maka tipe lembaga akan disable. Kita tidak bisa memilih. Kabupaten juga tidak bisa memilih. Kita hanya bisa memilih provinsinya saja. Nah, karena kita perannya sebagai admin perwakilan DKI Jakarta, maka pilihan provinsinya hanya satu, tidak bisa semuanya. Nah, kalau misalnya kita mau menambahkan OPD kabupaten kota, maka sama, tipe lembaga masih belum aktif, tapi dia bisa memilih sampai level kabupaten kotanya. Misalnya saya pilih Jakarta, nanti dia muncul kotanya di mana, nanti tinggal dipilih. Nah, tetapi kalau saya memilih user kader atau sekolah, maka akan muncul tipe lembaganya di sini. Dan ini yang saya singgung di awal, ini kenapa kita ada memilih ini, untuk mengaktifkan form kuesioner mana yang sesuai dengan user dia. Jadi kalau misalnya usernya adalah, penggunanya adalah ASNPK, maka form yang aktif hanya form ASNPK saja. Maka kita filter di awal ketika kita membuat jenis usernya. Nah, karena tadi saya contohkan membuat OPD provinsi dulu, maka ini akan tidak aktif. Passwordnya saya buat password saja ya, password user Prof Jakarta. Oke, maka akan ada user Prof Jakarta di sini. Nanti ketika dia login sebagai user Prof Jakarta, dia tidak akan ada muncul menu ini, hanya muncul input datanya saja. Nah, nanti kita coba login sebagai dia. Supaya kita lebih jelas, langsung kita coba aja ya. Login sebagai user Prof Jakarta, saya log out dulu.
Nah, hanya muncul menu ini saja. Menu manajemen pengguna nggak ada, tabulasi nggak ada. Tugasnya hanya menginput data saja. Tapi dia muncul semua jenis kuesioner muncul. Nah, saya balik lagi ke admin DKI Jakarta. Nah, misalnya saya menambahkan user kader. Untuk kita tes semuanya ya, saya tambah user kader. Misalnya kadernya saya misalnya SMA 1 Jakarta. SMA 1 Jakarta. Karena dia SMA, maka tipe lembaganya kita pilih SSK. Pilih provinsinya DKI Jakarta. Saya karena nggak tahu, saya pilih pusat aja. Nah, sekarang kita login sebagai user kader. SMA 1 Jakarta. Maka yang muncul hanya satu form SSK saja. Nah, ini yang tadi mungkin baru nyambung di sini yang tadi dibahas di slide tadi. Jadi kuesionernya aktif hanya di user dengan jenis pendidikan yang sudah kita pilih tadi ketika kita menambahkan user. Dan dia hanya bisa menambahkan satu jenis data aja. Kalau dia sudah menambahkan, dia nggak akan bisa nambah lagi. Ya, jadi begitu. Kita balik ke admin. Admin perwakilan provinsi lagi. Nah, kita mau lihat dulu ya fungsi apa fitur-fiturnya yang ada di sini. Dari sini, misalnya kita mau menginput data ASNPK, maka pilih menu ASNPK. Ini misalkan yang menginput perwakilan provinsi ya, tapi seharusnya kan enggak. Ini contohnya aja, artinya dia fiturnya apa. Saya mau memperlihatkan fiturnya aja. Jadi dia tinggal tekan tombol tambah. Nah, di sini muncul formulirnya. Nanti akan kita tes ya, mengisikan satu formulir, mungkin SSK yang paling banyak. Nanti kita tes. Bisa mau memperlihatkan dulu aja. Nah, kemudian misalnya pramuka, ini yang udah kita tes kemarin ya, kita uji coba kemarin, dan muncul. Nah, misalnya dari sini kita mau melihat nih isiannya apa aja, ada tombol mata di sini, kita bisa melihat detail isiannya. Nah, nomor gugus depannya berapa, lokasinya di mana, jenjangnya apa, ada semuanya. Dan ini bisa di ekspor ke PDF ataupun di Excel. Saya ekspor ke PDF. Nah, langsung muncul PDF-nya. Begitu juga dengan Excel, sama, hanya beda formatnya aja. Nah, sebagai admin perwakilan provinsi, maka dia akan ada tombol approval di sini. Maka ini artinya ketika statusnya terkirim, berarti sudah disubmit oleh user di bawahnya. Siapa yang mensubmit, kita bisa melihat di sini. Nah, ternyata operator entry-nya ada admin sendiri. Jadi karena admin bisa ngentry tadi kan. Ya, kalau misalkan yang input user kader, nanti kelihatan operator entry-nya siapa di sini. Dan nanti kita akan coba entry menggunakan user SMA 1 Jakarta yang kita buat tadi. Nah, sama juga dengan ini, sama ya. Hanya beda di secara fungsi atau fitur sama, yang membedakan hanya jenis isiannya aja, formulirnya aja. Nah, kemudian kita geser ke menu sebelahnya, yaitu tabulasi dan ekspor data. Untuk tabulasi ada 3 jenis, yaitu tabulasi pencapaian formal, informal, dan non-formal. Ini untuk tabulasi. Untuk ekspor datanya ada satu saja di sini. Misalkan untuk pencapaian formal kita klik. Nah, kalau kita memilih tabulasi berarti kita sudah menyediakan format tabelnya seperti apa. Jadi kita sudah sediakan misalkan formatnya nama wilayah, jumlah SSK terdaftar, jumlah SSK dasar, paripurna, dan jumlah PTPK. Kita sudah definisikan format tabelnya.
Nah, tinggal teman-teman filter kalau misalkan mau lihat nasional, bisa, atau lihat provinsi dia saja. Dan nama wilayah akan menyesuaikan dengan pilihan ini. Kalau dia nasional, maka ini akan terlihat sebagai provinsi. Kalau ini dipilih provinsi, ini adalah kabupaten kotanya. Ini ada untuk pencapaian formal ada tiga tabulasi ya. Ada 3 tab di sini. Kemudian untuk SSK, ini ada lebih detail lagi. Misalkan nasional, kita pilih, tampilkan semua. Maka kelihatan di sini yang kelihatan di sini ada sekolahnya apa saja. Bisa mau berdasarkan klasifikasi bisa juga. Nah, ini sudah kita sediakan pilihan-pilihan filternya. Begitu juga dengan yang informal. Ini juga sudah kita sediakan formatnya. Kalau pojok kependudukan dia tidak ada filternya karena sudah satu datanya statis. Maksudnya formatnya sudah statis, tidak difilter-filter lagi seperti ini. Begitu juga dengan yang non formal. Nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri ya. Mungkin kalau yang login sebagai provinsi yang belum input data, nggak bakal muncul datanya ya. Kalau mau melihatnya ya tinggal masukkan datanya aja masing-masing. Kemudian kita ke terakhir ekspor data. Ekspor data ini ada pilihan-pilihannya. Pertama ada rentang waktunya. Kita mau mengekspor apakah semua datanya dari awal sampai akhir, atau mau tahunan, tahun tertentu, atau mungkin semesteran, atau tribulanan, atau bulanan. Kalau semuanya berarti tidak ada pilihan berikutnya. Kemudian kita tinggal memilih pilihan berikutnya di sini. Tinggal memilih jenis datanya aja, mau yang SSK, PTPK, atau semuanya. Tetapi kalau kita bisa memilih tahunan, maka akan ada pilihan tahunnya berapa. Kalau misalnya kita pilih semesteran, maka muncul tahun berapa, semester yang keberapa. Kalau bulanan, triwulanan, pilih tahun dulu, triwulan yang keberapa. Kemudian yang bulanan juga sama, pilih tahunnya dulu, dan bulannya bulan yang mana. Untuk jenis data ini semuanya akan aktif, artinya kita bisa memilih yang diekspor apakah semua data kuesioner atau hanya kuesioner-kuesioner tertentu saja. Saya misalkan semuanya saja, saya ekspor. Waduh, ada error. Mohon maaf ya nih, nanti kami berbagi ya kemarin sebenarnya sudah nggak tahu kenapa nih, nanti kita cek lagi ya. Seharusnya langsung muncul Excel-nya. Excel-nya nanti bisa kita lihat. Oh, ini kalau yang kita pilih bisa misalkan semua. Nanti kita perbaiki dulu yang semua jenis datanya. Ya intinya gini, nanti akan muncul lagi kalau misalnya kita tadi pilih semua, nanti akan ada muncul sheet-nya di sini, ada sheet SSK, sheet ASNPK, dan jenis pendidikan yang lainnya. Sedangkan isian datanya akan beda-beda kan, karena tadi kuesionernya juga beda, otomatis fit-fitnya juga beda-beda di sini. Ya, tapi akan muncul semua. Misalkan mau diolah lagi dengan pengolahan data yang lain, bisa menggunakan hasil ekspor data ini. Oke, secara umum fiturnya seperti itu. Nah, berikutnya saya akan coba demokan input datanya. Nah, supaya lebih real, kelihatan lebih real, saya akan menginput sebagai user kader yang tadi saya buat, yaitu SMA 1 Jakarta. Langsung masuk ke sini ya, ke menunya. Kemudian klik tombol tambah data. Ini saya ngisinya sembarang aja ya. Nah, ini SMA, saya pilih SMA, foto sekolah, misalkan ini. Nah, NPSN-nya harus diisi. Saya masih ngarang dulu ya.
alamatnya jalan, misalkan aja ya, kode alamat, saya kurang tahu nih kodenya berapa, kemarin dari formulir yang dikirimkan ke saya ada kode alamat, provinsi saya pilih DKI Jakarta, Jakarta Pusat, jumlah total siswanya ada misalnya 100. Nah, siswa laki-lakinya 60. Ini contohnya saya salahkan ya, misalkan ini isinya 30. Terus saya kan 40 gitu ya. Tanggalnya tanggal pembentukan SSK, saya isi sembarangan dulu. Nah, ketika Bapak Ibu mengisikan nanti akan ada beberapa isian yang muncul dan tidak muncul. Isian yang muncul dan tidak muncul itu disebabkan dari isian di rincian sebelumnya. Misalkan ketika tadi kita memilih apakah ada dokumen SK penunjukan SSK, ketika kita klik tombol ada, maka akan muncul form untuk mengupload dokumen SK tersebut. Kalau tidak ada, tidak muncul. Saya pilih ada aja, saya isikan sembarangan dulu ya ini. Sama yang ini juga apakah ada dokumen. Nah, kurang lebih di semua kuesioner kurang lebih seperti itu optionnya. Ini juga 17 langsung 19. Karena kita belum memilih. Kalau kita pilih pernah, dia baru muncul. Dokumennya harus diupload juga. Nah, sama kalau ada, kan ada banyak isian berikutnya. Nah, untuk RPP SSK ini akan diupload per mata pelajaran. Jadi kalau misalnya kita mengisikan berapa jumlah RPP-nya, saya isikan 3, maka akan ada muncul 3 form berikutnya. Nama mata pelajarannya apa, dokumen RPP yang bersangkutan apa. Ini harus diisi semua. Saya isi satu aja biar nggak banyak. Yes. Ini kalau yang dia berupa checkbox, dia akan ada pilihan di sini. Jadi bisa lebih dari 1. Dokumennya bebas nih ya, nggak harus JPEG. Bisa misalnya ada banyak gambar, bisa di-zipkan dulu. Nah, untuk mata pelajaran ini, jadi kalau misalnya kita pilih bahasa Indonesia, ini kan ada dua-duanya ya bahasa Indonesia. Jika kita pilih satu, maka bahasa Indonesia kan nggak ada di sini. Saya bisa milih itu. Nah, beberapa pilihan, kalau misalkan ada pilihan lainnya, sebutkan. Ketika kita klik ini, maka akan muncul detail isian lainnya apa. Kita nggak usah aja. Nah, seperti ini. Nah, di tombol di kanan atas ini ada 2 tombol ya, simpan draft dan kirim. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Misalkan kita isiannya belum lengkap, masih ada yang perlu dikonfirmasi lagi. Nah, supaya data itu tidak hilang, kita bisa menyimpan terlebih dahulu dengan menekan tombol simpan draft. Kita simulasikan simpan draft. Maka kalau ada error, dia tetap akan muncul. Masih terdapat error. Apakah tetap simpan sebagai draft? Saya mau perbaiki dulu. Saya klik perbaiki dulu. Kita lihat yang error yang mana, kita bisa melihat dari yang warna merah.
cari yang warna merah. Nyata yang ini. Yang warna merah jumlah tidak sesuai. Artinya 60 tambah 30 harusnya 90. Nah, mungkin yang salah yang ini. Misalkan saya 40. Nah, dia baru benar. Merahnya hilang. Begitu juga misalnya kita ada yang nggak ngisi. Misalkan yang checkbox, kita nggak ngisi. Nanti akan langsung muncul merah di sini. Wajib diisi. Nah, ini yang tadi kita sebut, validasi errornya kita buat semudah mungkin untuk melihatnya. Karena pertanyaan kan ada banyak banget. Nah, supaya kita bisa fokus sama yang error, cari yang warna merahnya. Nah, simpan draft, misalkan kita mau menyimpan draft dulu. Maka berhasil disimpan. Tapi statusnya dia belum tersubmit, artinya admin BKKBN belum bisa meng-approve atau reject, karena belum dikirim. Nah, kalau biar bisa di-approve atau di-reject, harus dikirim terlebih dahulu. Artinya kita sudah tidak bisa mengedit. Saya kirim, dikirim. Maka balik ke sini, tombol editnya tidak aktif. Nah, kalau draft tadi tombol editnya masih aktif. Nah, kita login sebagai admin DKI. Tadi kita cek yang SSK ya, yang SSK. Nah, nih, dia sudah terkirim. Kita lihat lagi isinya. Peng-entry-nya siapa? Operator entry-nya SMA 1 Jakarta. Nah, misalkan kita mau approve, setujui. Maka sudah selesai. Artinya data sudah disubmit, sudah diterima. Tapi kalau misalnya di-reject, maka nanti user SMA 1 Jakarta bisa mengeditnya lagi. Nah, itu sama semua untuk semua jenis kuesioner, bedanya hanya di pertanyaannya saja. Nah, mungkin memang ini masih ada beberapa yang tadi error ya, yang perasaan kemarin sudah nggak ada error, ternyata masih ada error. Nah, itulah kalau kita membangun aplikasi memang itu hal yang lumrah sebenarnya. Jadi memang makanya saya harapkan teman-teman silahkan coba saja sebanyak mungkin, makanya sebelum dirilis nanti ke user yang sebenarnya, kita sudah perbaiki dulu yang error-error seperti tadi itu. Mungkin itu aja Pak Cepi dan Bapak Ibu semua. Nanti kalau ada pertanyaan, nanti kita bahas di sesi diskusi. Itu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.